Sistem koordinat materi kali ini adalah tentang menentukan posisi titik koordinat jika diketahui jarak ke sumbu dan kuadrannya. Oke, contoh soal yang pertama. Sebuah titik A berjarak 5 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Titik A berada di kuadran 1, berapakah koordinat titik A? Kemudian gambarkanlah pada sistem koordinat. Nah, langkah pertama itu adalah kita tentukan dulu ya, titik A ini berada di kuadran mana. Karena titik A berada di kuadran 1, itu artinya berada di wilayah kanan atas. Kanan dan atas itu artinya nanti koordinat X-nya positif dan koordinat Y-nya juga positif atau X, Y. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ingat jarak titik ke sumbu itu saling berkebalikan dengan posisinya. Jadi misalkan 5 satuan dari sumbu X, maka itu nanti akan menjadi posisi koordinat sumbu Y. Nah, tadi karena posisi Y-nya positif, maka nilai Y-nya sama dengan 5. Yang selanjutnya adalah 2 satuan dari sumbu Y. Nah, maka itu nanti akan menjadi posisi koordinat dari sumbu X. Nah, karena X-nya juga tadi positif, maka nilai X-nya juga positif, yaitu positif 2. Sehingga nanti koordinat titik A itu adalah 2,5. Nah, silahkan nanti di akhir kita gambarkan ya di posisi koordinat 2,5 di buku berpetak. Contoh kedua. Oke, titik E 2 satuan dari sumbu X, 9 satuan dari sumbu Y, dan titik E berada di kuadran 2. Sama langkah-langkahnya, langkah 1 kita tentukan dulu ya E itu ada di mana. Nah, karena di kuadran 2 itu artinya berada di wilayah kiri dan atas. Karena di kiri, maka nanti X-nya negatif, sedangkan di atas Y-nya tetap positif. Sehingga langkah selanjutnya adalah seperti biasa, kita ingat terus ya, jarak titik ke sumbu itu selalu saling berkebalikan dengan posisinya. Maka 2 satuan dari sumbu X itu akan menjadi posisi koordinat sumbu Y. Nah, tadi Y-nya positif, berarti nanti Y-nya sama dengan 2. Kemudian 9 satuan dari sumbu Y, maka akan menjadi posisi koordinat sumbu X. Nah, tadi karena di kuadran 2, sumbu X-nya itu bernilai negatif, sehingga nanti X-nya sama dengan min 9. Maka koordinat titik E adalah min 9,2. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Titik C berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 7 satuan dari sumbu Y. Titik C ada di kuadran 3. Oke, langkah 1 seperti biasa, titik C di kuadran 3. Nah, karena kuadran 3 itu berarti posisinya ada di kiri dan bawah. Itu artinya adalah koordinat X dan Y-nya itu semuanya negatif atau min X, min Y. Sehingga langkah kedua, sekali lagi jarak titik ke sumbu saling berkebalikan dengan posisinya. Kalau jarak dari sumbu X, maka akan menjadi posisi koordinat untuk sumbu Y. Karena Y-nya tadi negatif, berarti nilai Y-nya min 2. Selanjutnya 7 satuan dari sumbu Y nanti akan menjadi koordinatnya sumbu X. Begitu pula dengan sumbu X bernilai negatif, maka nilai X-nya min 7. Sehingga titik C, titik koordinatnya atau posisinya berada di min 7, min 2. Oke, kemudian contoh yang terakhir. Sebuah titik O berjarak 3 satuan dari sumbu X dan 4 dari sumbu Y. Titik O berada di kuadran 4. Oke, langkah 1. Kuadran 4 itu adalah wilayah kanan bawah. Itu artinya X-nya yang positif, Y-nya yang negatif. Sehingga langkah yang kedua, ya, jarak titik ke sumbu sekali lagi saling berkebalikan dengan posisinya. Maka 3 satuan dari sumbu X maka akan menjadi posisi koordinatnya sumbu Y. Nah, karena tadi Y-nya yang negatif, maka Y-nya min 3.
Kemudian 4 satuan dari sumbu Y maka akan menjadi posisi koordinat sumbu X. Nah, sumbu X nya tadi positif, jadi tetap nilai X nya adalah 4. Sehingga koordinat dari titik O adalah 4, min 3. Nah, tadi titik A, E, C, dan O jika digambarkan pada sistem koordinat di bawah ini ya, di sebuah kertas berpetak, maka akan menghasilkan seperti ini. Tadi A-nya 2,5. Nah, ya kan? Ini berjarak tadi kan berjarak 5 satuan dari sumbu X, berarti kan ini ya 1 2 3 4 5. Kemudian 2 satuan dari sumbu Y, ini berarti 1 2, posisi di kuadran 1. Titik E, 2 satuan dari sumbu X 1 2, 9 satuan dari sumbu Y ini ya. Kemudian berada di kuadran 2. Titik C, 2 satuan dari sumbu X 7 satuan dari sumbu Y berada di kuadran 3. Dan titik O ini 1 2 3 dari sumbu X, 4 satuan dari sumbu Y, posisi di kuadran 4 seperti